Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan membawakan general reading. Temanya adalah pikiran dan pandangan orang-orang sekitar mereka dia padamu saat ini. Ini kita update energinya ya. Walaupun namun tetapi terdengar seperti temanya kayak udah pernah bawain. Ya udah, buat yang mau aja, buat yang mau dengerin, kalau nggak mau ya udah, nggak dipaksa. Oke, kita mulai aja. Pikiran dan pandangan orang-orang terhadap kamu. Aku nggak tahu nanti judulnya di thumbnail apa, tapi mirip-mirip, entah orang-orang sekitar circle kamu atau dia dan mereka. Nanti lihat aja ya, rahasia. Ini tuh udah malam BTW guys, jam berapa ya, hampir jam 11. Aku bawain video di ruang kerja aku. Tahu nggak kalian, ruang kerja aku tuh sampai sekarang aku nggak pakein gorden. Jadi bener-bener kayak depan ruang kerja aku tuh pohon. Jadi kebayang nggak sih, jam 11 malam masih bikin video, di samping aku tuh langsung jendelanya itu nggak dikasih gordeng. Horor gitu, berasa kayak ada yang memantau dari luar. Tapi ya udah, keep talking and recording and keep doing what I'm doing now ya. Kita fokus aja ke apa yang kita kerjakan. Aku tidak mengikuti hawa nafsu untuk ya udahlah males gitu, enggak, kita tetap kerja ya guys. Oke, pikiran dan pandangan mereka ya, kita sebutnya mereka aja ya biar aku nggak terlalu ribet ini lidahnya, ribet ya. Pandangan mereka, pikiran dan pandangan mereka tentang kamu adalah entah sekarang atau dulu ya. Ini bisa yang aku nggak tahu nih ya, bisa random ya, entah pandangan mereka dulu atau sekarang. Tapi tadi temanya sekarang ya, ya udah sekarang ya. Kalau ya, pikiran dan pandangan mereka saat ini terhadap kamu, berarti mereka bilang sekarang tuh komunikasi sama kamu tuh susah, kayak kamu lebih cuek, nggak peduli, kayak ya kamu mungkin beberapa dari kalian tuh ngediemin seseorang. Jadi cueknya tuh bukan yang kayak cuek aja, tapi lebih kayak susah dijangkau, susah diajak ngobrol, diajak komunikasi. Mungkin seseorang ngechat kamu tapi kamu gak respon, no respon gitu maksudnya ya. Dan ada yang bilang juga kamu tuh menyenangkan sebenarnya kalau lagi kalau lagi lucu, gemes, manja atau apa tuh lucu gitu, menyenangkan kalau lagi deket sama kamu. Ya, beda sama yang tadi kan cuek, tapi sebenarnya kalau lagi deket-deketnya nih, misalnya lagi intens, itu menyenangkan, diajak ngobrol, energinya juga asik. Bukan negatif-negatifnya tuh nggak ada sih. Orangnya tuh happy, deket kamu tuh bawaannya happy, energinya tuh happy katanya. Kamu tuh cuek, nggak mau dengerin omongan orang, pendapat orang, bukan nggak mau dengerin pendapat orang sih, tapi lebih ke omongan orang. Jadi kayak mereka bilang apa, talking about you, behind you, ya terserah gitu. Itu kamu tipenya kayak gitu. Mereka bilang kamu tuh orangnya penuh pertimbangan, dan beberapa kalian itu kayak punya beban, misal tulang punggung keluarga atau beban apa ya, beban kehidupan. Ini kan macam-macam ya bebannya, tapi lebih banyak ini kayaknya beban kayak kehidupan, contoh tulang punggung keluarga kayak gitu. Dan sikap kamu tuh dingin, cuek, apa ya, kayak kamu punya batasan tersendiri yang seseorang lihat, sekalipun dekat, tapi susah juga buat orang tuh tahu dalam-dalamnya kamu. Itu harus melewati layer demi layer kayaknya ya. Dan
kamu tuh banyak kesibukan deh kayaknya, banyak yang kamu kerjakan this and that, jadi kayak apa ya, kamu bener-bener mengatur waktu, mungkin banyak kesibukan, padat jadwal atau pekerjaan-pekerjaan, mungkin juga multitasking. Kadang waktu buat diri sendiri juga nggak ada. Kamu saat ini atau mungkin entah dulu punya masalah atau sekarang masih ada juga masalahnya, kamu kayak terikat sama satu atau dua hal yang masalahnya tuh nggak ada jalan keluar gitu, stuck aja di hal itu. Tapi mereka tuh sadar kalau kamu tuh apa ya, sekarang kayak jadi orang penting, important person, misal mungkin di pekerjaan atau di geng kamu mungkin, pokoknya jadi orang penting deh katanya. Dan orang tuh gampang deket sama kamu, gampang membuka diri, gampang deket karena energi kamu tuh positif, mungkin energinya juga kayak hangat, gampang orang open, mau deket, berkenalan, kayak punya magnet lah kamu tuh. Dan beberapa juga udah mapan, jadi orang deket kamu tuh nggak takut buat ditipu, dibohongin atau apa, karena kamunya tuh udah mapan duluan. Ya ada kamu dibohongin ya, bukan kamu bohongin mereka. Dan di sini juga komunikasi sama kamu tuh enak, asik, kamu juga care. Ada beberapa hal yang orang tuh nggak share ke kamu bisa tahu dari sosial media, dan orang tuh ngerasa kayak, wah kamu tuh tahu ya sedetail itu, se-care itu, seperhatian itu, karena kamunya ya tahu dari postingan dia atau apa tanpa seseorang itu cerita. Dan pandangannya kamu tuh kayak tahu bagaimana cara menikmati hidup, tahu bagaimana cara self love, mencintai diri sendiri, tahu apa ya, kapan harus santai, relax. Dan kebanyakan kalian orangnya santai sih, bukan santai tuh kayak pemalas, bukan, tapi santainya tuh lebih ke gak suka memaksakan sesuatu gitu. Dan ada dari mereka tuh yang tahu kamu orangnya kepo. Kepo nih gimana ya, entah banyak tanya atau kamu suka stalking sosial media atau apa gitu ya. Atau bisa juga banyak orang yang kepoin kamu, orang mau tahu gitu kali ya tentang hidup kamu, sesuatu tentang kamu. Banyak hal, kamu kayak punya banyak keinginan, banyak goals yang kamu mau raih ya. Dan ada juga yang bilang sebenarnya kamu udah memiliki banyak hal yang kamu miliki lah dalam hidup ini. Misalnya apa ya, pekerjaan yang bagus, keuangannya stabil, pasangan atau apalah. Nah itu contoh-contohnya aja ya, kayak beberapa udah kamu miliki keduniawian ini. Dan kamu tuh orangnya senang berbagi atau murah, apa ya, kayak ringan tangan lah gitu. Kalau bantu orang tuh selagi kamu punya, kamu nggak perhitungan gitu. Apapun kamu kasih sekalipun kamu kesulitan. Oh jangan gitu ya, kalau kesulitan cukupin dulu diri sendiri, baru bisa bantu orang lain ya. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Sama nih kayak yang tadi sih, kamu tahu bagaimana cara self love. Beberapa kalian tuh orangnya anak rumahan ya, kayak lebih suka berdiam diri di rumah gitu ya daripada keluar hangout. Atau ambivert, sebenarnya suka juga apa sih ketemu banyak orang, tapi nyaman juga untuk sendirian. Itu ambivert ya. No extrovert, no introvert. Dan kamu tuh suka banget deep talk atau intense ngobrol sama seseorang. Jadi kayak deep talk, ngobrol sesuatu yang berbobot daripada hahi nggak jelas gitu ya, ngobrol sana sini tapi meaningnya tuh nggak ada. Arah kemananya tuh nggak jelas, nggak ada. Kamu nggak terlalu suka kayak gitu. Dan kamu beberapa ada yang melihat kamu tuh orangnya
transaksional. Sesuatu tuh harus ada timbal balik atau barternya. Jadi kayak ya seseorang kasih apa, kamu juga kasih itu. Mungkin lebih kayak mirroring kali ya. Kalau orang baik ke kamu, kamu juga baik. Kalau orangnya yang nggak care, ngapain kamu harus care? Mungkin kayak gitu. Jadi lebih ke mirroring sih kayaknya nih. Dan kamu tuh apa ya, sibuk banget katanya. Banyak hal yang kamu kerjain atau sulit buat bertemu atau meluangkan waktu untuk orang lain. Workaholic, entah suka kerja, gila kerja, atau ya banyak kerjaannya. Atau ada yang side hustle juga, nggak cuma satu pekerjaan. Orangnya gampang baper, gampang patah hati gitu ya. Apa-apa kamu bawa ke dalam hati. Atau peka ya. Jadi kayak sensitif gitu orangnya. Terutama soal komunikasi itu kamu gampang sensitifnya. Menyenangkan, welcome ke orang lain, tapi susah buat membuka diri. Open, tapi untuk lebih dekat tuh kayak susah gitu untuk seseorang tahu dalam-dalamnya kamu. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Hidup kamu tuh walaupun terlihat atau nggak terlihat kayak jarang kontekan sama seseorang, tapi kayak bertumbuh dan berkembang bagus, kayak nggak apa ya, kayak nggak stuck di situ-situ aja. Seseorang melihat kamu tuh banyak perkembangannya katanya. Dan apa yang terjadi di masa lalu, kesalahan atau apa, kamu tuh nggak menyalahkan orang lain gitu. Kayak kamu udah berdamai sama diri kamu sendiri. Dan kayak ada seseorang yang bilang kamu tuh punya segalanya, punya apa aja, dan kamu juga punya powerful. Yang tadi aku bilang kamu tuh mungkin seseorang yang penting di sekitarnya kamu. Dan ada orang-orang yang kangen buat komunikasi, buat ngobrol sama kamu juga. Kamu tuh gak suka memanfaatkan orang lain. Dan kamu paling sebel dibohongin, atau ada seseorang yang kayak banyak ngomong atau omong besar gak sesuai sama kenyataan, kamu gak suka itu juga. Dan apa ya, kamu tuh kayak ada trauma deh. Trauma apa ya, seseorang pernah melakukan sesuatu yang buruk atau kata-kata yang buruk, terus kamu kayak langsung marah atau trauma. Jadi untuk orang-orang baru kamu gak terlalu deket juga. Dan humoris beberapa dari kalian juga. Gak suka dibohongin yang tadi aku bilang. Gak suka deket-deket sama orang yang kamu dari awal udah lihat, ini orang gak banget nih, negatif. Nah kamu tuh pasti langsung jaga jarak. Kamu seseorang yang profesional dalam bekerja juga. Punya banyak teman dan cukup aktif di sosial media. Ada yang aktif atau ada yang enggak, tapi lebih kayak punya beberapa teman lah di sosial media. Atau ada orang-orang yang sebenarnya tuh adore you, bisa juga ya di sosial media. Kamu memberikan apa yang kamu miliki juga, dan kamu tuh senang menghibur seseorang kalau lagi orang itu sedih. Ya, nggak harus bantu tapi menghibur juga. Dan welcome sama siapa aja yang datang atau hadir ke dalam hidup kamu. Ya, kamu ibaratnya nggak terlalu milih-milih ya kalau berteman. Tapi untuk lebih dekat lagi ya kamu pasti filter gitu. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Beberapa kalian anak spiritual, paham tentang spiritual, udah bukan lagi tentang agama ini, agama itu, tapi lebih ke spiritual. Ya, pandangannya lebih terbuka, open-minded, dan lebih universal tentang suatu keyakinan, agama, dan spiritual things. Udah cukup dewasa juga memandang sesuatu. Banyak cut off juga di sini aku lihat, sesuatu yang menurut kamu kayak drain your energy, kayak ribet, rumit, udahlah kamu cut off juga. Sebelum cut off, mungkin beberapa kalian memperhatikan sebuah hubungan terus kalian cut off.
ada satu dua orang yang dekat banget sama kamu. Ini bisa bestie atau pasangan atau gebetan atau friendzone. Pokoknya adalah satu dua orang yang deket banget. Know yourself detail gitu ya, inside outside. Kamu suka berkomitmen, entah baru hubungannya lama atau enggak, tapi kamu lebih mengutamakan komitmen. Kejujuran, kesetiaan itu penting juga buat kalian, dan kalian tuh orangnya cukup tenang. Kamu tahu yang tadi aku bilang, self love, self respect, kayak apa ya, kamu menghormati orang-orang yang respect sama kamu, dan begitu pun kamu juga punya self respect ke diri sendiri. Orangnya positif, suka cari pencerahan, ditarot ya. Dan peduli sama keluarga, apapun kamu lakuin untuk keluarga kamu. Kamu suka nih kan intimacy, jadi yang tadi aku bilang kamu suka banget sesuatu yang intimate, deep talk, intense gitu ya. Beberapa mungkin apa sih love language-nya itu ini ya, apa sih aku lupa, yang touchy itu ya, apa, physical touch. Nah, physical touch mungkin ya kamu lebih suka kayak intiman yang ketemu langsung gitu loh. Kalau LDR mungkin susah ya kalian ya. Beberapa kalau effort itu nggak main-main juga, apapun kamu lakuin. Kamu senang banget bikin dunia orang, hari-hari orang tuh happy, full senyum gitu ya. Dan agak-agak clingy juga kalau deket atau punya perasaan ke orang, maunya tuh deket-deket, nggak bisa jauh atau lost sedikit, harus tahu banget. Dan beberapa kalian tuh senang banget, apa ya, banyak kalian nih kalau cewek ya feminin banget, jiwa femininnya tuh strong banget ya. Mungkin udah banyak yang lebih feminin ya, walaupun kalian ada jiwa-jiwa maskulin juga, walaupun itu cewek ya. Dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan juga. Banyak orang yang tertarik tapi merasa sulit buat memiliki dan mendapatkan kamu. Suka memanifestasi itu juga ya. Suka mencari ketenangan, apa kayak zen gitu ya, zen moment, zen time. Dan menebarkan aura yang positif juga ke sekitar. Apa ya, sekarang mungkin ya lebih banyak diamnya daripada banyak bicara, daripada banyak komentar. Lebih suka merefleksi diri gitu ya, lihat ke dalam daripada lihat keluar. Dan iya, kalau jiwa maskulin sih lebih ke ini sih, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, itu jiwa maskulin kamu langsung keluar tuh ya. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Mungkin ini seperti kata-kata yang mereka ingin ungkapkan ya. Mungkin ada seseorang yang ketemu kamu tuh kayak waktu muda banget. Ya mungkin kamu sama dia belum sama-sama dewasa. Jadi kayak masih sama-sama emosional, terus banyak konflik dan keributan. Jadi dia ngerasa waktunya nggak tepat buat ketemu sama kamu pada saat itu. Dan ada seseorang yang setelah dekat atau kenal sama kamu jadi pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya intinya sadarlah kamu itu bawa pengaruh positif ke dia. Ada seseorang yang pengen lebih dari teman. Pengen punya hubungan sama kamu nih ya mungkin. Dan ada seseorang yang memperlakukan kamu atau berkata-kata yang gak baik. Dan dia berharap bisa menarik ucapannya ke kamu itu. Dia ngerasa deket banget sama kamu, you came closer than anyone. Mungkin orang ini gak gampang buat deket sama seseorang, tapi pas sama kamu kok gampang kliknya gitu ya. Dan dia juga mau membuka diri ke kamu. I want you, ada seseorang yang pengen banget nih sama kamu nih. Dan ada seseorang juga yang ngerasa bersyukur banyaklah pelajaran yang diambil dari kamu ini. I wish I had treated you better. Dan ya mungkin dia memperlakukan kamu gak baik, dan dia berharap seandainya aja dia bisa lebih baik ke kamu ya. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu.
Pikirannya kamu tuh orangnya penuh cinta kasih ya. Entah kamunya udah penuh cinta kasih atau kamu suka berbagi cinta kasih ke orang lain. Ngerti gak orang-orang yang penuh cinta kasih itu gimana? Kayak diri sendiri tuh udah penuh cinta. Dan akhirnya kamu spread love juga ke sekeliling. Iya, orangnya gak banyak bicara. Kamu bikin orang curious tentang diri kamu. Kayak orang pengen tahu tentang kamu juga. Elegan, ada yang bilang kamu elegan, ada yang suka dari fisik, tapi ada juga yang suka dari penampilan, cara kamu berpakaian, membawa diri, gesture kamu, cara kamu berpenampilan juga, seperti rambut kamu apa, aksesoris kamu kenakan apa, ada yang sukanya dari situ. Tapi ada juga yang sukanya karena kamu tuh gak banyak bicara orangnya, jadi terlihat kayak apa ya, ngomongnya tuh yang penting-penting aja gitu, dan gak tong kosong kali ya. Yang suka mikirin kamu orang-orang yang hubungannya udah selesai sih sama kamu, tapi kamu meninggalkan kesan yang positif dan baik di mata dia juga. Pikiran dan pandangan dia, kamu tuh kalau udah sebel males ngomong sama orang ya, kalau udah marah sebel tuh males juga untuk banyak bicara. Orangnya kamu agak tertutup nih, ada sisi-sisi misterius yang menurut mereka tuh kayak kamu tuh nggak membuka hal itu atau nggak berbicara hal itu ke siapapun, ke orang lain gitu. Ada bagian-bagian yang kamu keep buat diri kamu sendiri aja, maksudnya gitu. Dan ada orang-orang tuh yang kayak udah love struck sama kamu, kayak cinta mati, atau kayak udah kepincut banget deh sama kamu. Sekalipun kamu diam, tapi ada orang-orang yang suka. Kamu diam aja mereka suka ya. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Ini pasti single-single jomblo senang banget nih aku bawain ini. Karena pada bilang bosan kak cinta-cintaan mulu. Makanya nyari pacar dong. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu. Nah, kamu tuh orangnya nggak suka put your emotion ke sesuatu. Jadi kayak santai, relax, ya udah gitu. Nggak bawa emosi kamu ke hal-hal yang menurut kamu tuh nggak penting. Orangnya mau mendengarkan, good listener juga, masih bisa menahan diri sekalipun marah atau emosi. Dan orangnya lebih ke let it flow aja, mengalir, nggak suka memaksakan sesuatu harus sesuai keinginan kamu. Kamu tahu apa tujuan hidup kamu, beberapa kalau yang spiritual tahu life purpose-nya apa juga. Nah itu nih, dari gambar sini kita bisa lihat yang tadi aku bilang, kamu tuh spread the love ke anyone, ke around people around you, menebarkan cinta ke orang-orang sekeliling kamu, dan orang juga merasakan itu. Kamu suka kebebasan, entah suka kebebasan atau nggak suka diatur, atau berjiwa bebas, kayak easy going, ngapain aja ya udah gitu, asik santai. Sekalipun ada perbedaan dengan seseorang, kamu berusaha untuk tetap self-frekuensi, tetap menerima. Perbedaan tuh apa ya? Contohnya kayak beda keyakinan nih, mungkin punya teman yang beda keyakinan atau apa, tapi kamu tetap di sekeliling dia gitu, nggak yang nggak mau dekat atau apa, nggak seperti itu. Nah kan ada feminin, tadi aku bilang kalau yang feminin, cewek tuh feminin banget, dan yang feminin juga nih bener-bener berusaha banget, effort banget untuk sesuatu, entah percintaan atau ke seseorang yang disayang atau ke pekerjaan. Kamu tuh seseorang yang worth it buat diperjuangkan atau buat buat jadi teman, buat jadi pasangan. Sering banget orang-orang berubah tuh introspeksi karena kamu, perkataan kamu, karena perlakuan kamu ke mereka jadi berubah, transformasi ya. Dan kamu tuh seseorang yang mungkin ya punya orang tua atau keluarga yang baik, atau parentingnya bagus, atau ya kalau kamu punya keluarga atau anak, mungkin kamu tuh parentingnya tuh bagus karena kamu, contohnya gitu ya. Agak susah ya ngomongnya ya, sudah malam ya, maafkan ya. Ada beberapa yang born and rise dari keluarga cemara, keluarga green flag gitu maksudnya.
Ada beberapa yang kayak jadi kesayangan orang tuanya, keluarganya juga. Atau ya memang kamunya sendiri sayang sama keluarga kamu dan seperhatian dan care everything you do for your family gitu. Beberapa lebih suka sendirian, ketenangan, single, jomblo atau apa, tapi kayak kamu lebih nyaman sendirian. Ini mungkin beberapa yang introvert kali ya. Pikiran dan pandangan mereka tentang kamu adalah seseorang bilang sulit banget melepaskan ikatan dan energi dari kamu. Kenapa ya? Karena kamu tuh banyak banget invest di suatu hubungan sama mereka, jadi mereka sulit buat melupakan atau mereka nggak rela kalau pengorbanan kamu tuh kamu berikan ke orang lain. Perhatian-perhatian itu. Beberapa bilang kamu tuh gampang thinking too much ya, overthinking. Dan kamu selalu berusaha menunjukkan perasaan, effortnya juga. Orang-orang yang mikirin ini yang hubungannya udah berakhir sih sama kamu, tapi kayak sulit aja buat move on atau lepaskan energinya dari kamu. Dan banyak keajaiban, hal-hal baik datang ke dalam hidup kamu yang menurut orang lain sulit dapetin, tapi kamu tuh bisa katanya. Beberapa mungkin juga anak spiritual yang tadi mungkin bisa tarot atau apa, hal-hal magic ya, atau supernatural. Kalian tuh suka kontemplasi, meditasi, suka sendirian kayak ya momen-momen The Hermit ini ya, banyak cari pencerahan, introspeksi, talking with yourself gitu. Beberapa kalian pernah mengalami patah hati yang begitu dahsyat. Nah itu mungkin menimbulkan trauma juga, bertahun-tahun ya, ada yang patah hati, terluka sampai sekarang, mungkin ada yang kayak masih tersisa walaupun udah move on, atau ya ada yang belum bener-bener move on banget tapi berusaha untuk melepaskan. Dan kebanyakan yang menyakiti kalian itu orang-orang yang sebenarnya tuh orang-orang yang kamu pentingin banget, mereka penting dalam hidup kamu, tapi ternyata menyakiti kamu yang begitu dalam. Ada yang berhubungan dalam cinta segitiga. Ini sulit banget melepaskan hubungannya. Makin lama semakin menggerogoti diri kamu, pikiran kamu makin kurus, makin stres, overthinking. Ada juga yang kayak gini nih. Atau kamu banyak disukain sama orang-orang yang udah punya pasangan. Dan ada yang terlibat dalam hubungan red flags katanya. Semakin tersakiti, terluka, malah hubungannya tuh sulit buat melepaskan. Padahal udah banyak banget nih materi yang keluar, effort, tapi tetap aja gitu sulit buat melepaskan dalam hubungan red flag. Padahal teman-teman kamu tuh kayak udah sebel banget, circle kamu tuh kayak nyuruh kamu move on, tapi entahlah apa yang kalian pertahankan ini gitu. Dan katanya kamu bisa mendapatkan apa aja yang kamu inginkan katanya tuh. Apa ya? Ya kamu bisa memiliki apa aja deh, bisa beli apa aja. You can get what you want lah gitu. Everything what you want you will get gitu. Bisa beli pakaian, makanan, atau apapun lah gitu pokoknya. Dan kamu orang yang apa ya, bisa dibilang banyak blessing, banyak hal baik yang datang ke dalam hidup kamu juga. Hidupnya penuh warna katanya. Entah kenapa dibilang kayak gitu, kalian tanya aja ya sama mereka. Kayaknya itu aja ya, udah malam nih. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya ya. Jadi kemarin itu ada yang komen di aku, katanya Kak udah lama banget gak yes or no question. Oke, kita do it now, yes or no question. Buat kalian yang belum tahu, aku bakalan yes or no question untuk menjawab pertanyaan kalian. Ini question apapun boleh, bisa aja pertanyaannya kayak dia kangen atau enggak ya, dia mau balikan atau enggak ya, kayak gitu-gitu apapun, dan aku akan jawab yes or no. Ini aku nggak tahu yang mana yang yes, yang mana yang no. I keep shuffling until udah bisa di pause dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Aku bakal ikutan cari pertanyaan. Jawabannya adalah no. Oke. Semoga itu sesuatu yang bikin kalian happy. Di bawah fun aja ya. Oke, itu aja. See you on the next video.
Bye.